Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidianur Aziza dengan NIM 11940100064 dari kelas BKI 4B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester metodologi dakwah yang diampu oleh dosen Dr. Haji Rohman Nur Aziz, SSI MAG. Langsung saja kita ke nomor pertama, yaitu uraikan struktur ilmu dakwah dilihat dari ragam metodenya. Dilihat dari ragam metodenya, metode ilmu dakwah ada yang bersifat hal dan bilisan. Di dalam Al-Quran sendiri, metodologi dakwah terbagi menjadi 3, yaitu melalui hikmah, mauizah, dan mujadalah. Dari 3 bentuk ini menghasilkan jurusan seperti jurusan bimbingan konseling Islam, pengembangan masyarakat Islam, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, menurut Pak Sukriyadi Sambas, metodologi dakwah terbagi menjadi 3, yaitu istinbat, iktibas, dan istiqro. Istinbat sendiri merujuk pada naskah Al-Quran dan As-Sunnah. Iktibas merujuk dan meminjam dari ilmu-ilmu lain seperti misalnya ilmu komunikasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, istiqro, yaitu melakukan penelitian baik di pustaka maupun lapangan. Dari beragam metode ilmu dakwah itu menghasilkan struktur ilmu dakwah. Struktur ilmu dakwah terbagi menjadi 2, yaitu ilmu dasar teori dan ilmu teknik atau lapangan. Ilmu dasar teori ini biasanya menghasilkan metodologi, kerangka teoretik, sistem metodologi dakwah, dan lain sebagainya. Sementara ilmu teknik atau terapan menghasilkan teknologi tabligh, irsyad, dan tamkin, dan lain-lain sebagainya. Nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan 10 mabadi asy'ariyah dalam konteks ilmu dakwah. Yang pertama ada al-hadu, yaitu batasan atau hakikat. Ilmu dakwah sendiri adalah ilmu yang mempelajari proses penyampaian dakwah ajaran agama Islam kepada umat. Ilmu yang mempelajari hubungan antara unsur-unsur dakwah. Yang kedua, maudu atau pokok bahasan. Di pokok bahasan ini terdapat objek formal dan objek non-material. Objek material ilmu dakwah sendiri yaitu tingkah laku manusia, sementara objek formal ilmu dakwah sendiri yaitu usaha manusia untuk mengajak, menyeru manusia lainnya dengan ajaran agama Islam, menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama Islam, bahkan memperjuangkannya. Yang ketiga yaitu nilai guna. Nilai guna ilmu dakwah atau as-samah, secara umum nilai ilmu dakwah adalah untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Selain itu untuk menggunakan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, nisbah atau kaitan dengan ilmu lain. Tentu saja dalam hal ini ilmu dakwah berkaitan dengan ilmu lain, seperti contohnya dalam ilmu komunikasi maupun ilmu psikologi dan lain halnya. Yang kelima, fadl, yaitu keutamaan. Tanpa gerakan dakwah, tentu upaya pengembangan dan pemasyarakatan sistem keilmuan Islam menjadi lamban. Yang ketujuh, peletak dasar atau wadi, yaitu pada awalnya ilmu dakwah itu belum disebut sebagai ilmu pengetahuan dan disahkan sebagai ilmu pengetahuan pada tahun 1912 di Kairo. Di Indonesia sendiri ilmu dakwah sudah ada sebenarnya di pesantren-pesantren, akan tetapi bukan sebagai ilmu, tetapi sebagai untuk menciptakan para dai. Yang ke-9, isim atau nama. Istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu dakwah terdiri dari tabligh, khutbah, dan sebagainya, nasihah, dan sebagainya. Yang ke-8, istindad, yaitu dasar ilmu. Sumber ilmu dakwah adalah Al-Quran dan hadis, As-Sunnah, sebagai serta produk ijtihad. Yang ke-9, hukum, yaitu hukum ada 2 macam, yaitu hukum secara umum dan secara khusus. Hukum secara umum, dalam mempelajari ilmu dakwah yaitu fardu kifayah, tetapi dalam secara khusus adalah ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang keluar dari hukum fardu kifayah disebabkan oleh tingkatan kemampuan atau ketidakmampuan seseorang. Yang ke-10 itu masalah atau permasalahan atau problematik. Secara global, masalah yang dikaji dalam ilmu dakwah itu banyak, seperti masalah hakikat dakwah dan
pemahaman esensi, masalah tablik dan silaturahmi, masalah efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan dakwah. Nomor 3, jelaskan makna istinbat, iktibas, dan istiqro sebagai pendekatan metodologi dakwah. Yang pertama, metode istinbat. Metode istinbat adalah yaitu proses penalaran atau istidlal dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah dari Al-Quran dan hadis yang produk utamanya adalah teori utama ilmu dakwah. Yang kedua, metode iktibas yaitu penalaran atau istidlal dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah atau realitas dakwah atau denotasi dakwah dari Islam aktual, Islam empiris, Islam historis atau Islam yang secara empiris hidup di masyarakat. Yang ketiga yaitu metode istiqro, yaitu proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah melalui penelitian kuantitatif atau kualitatif dengan mengacu kepada teori utama dakwah atau teori turunan dakwah itu sendiri. Nomor 4, jelaskan pengertian pengetahuan, ilmu, dan metodologi. Pengetahuan adalah fakta atau kebenaran suatu informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran yang disebut dengan posteriori atau melalui introspeksi yang disebut priori. Yang kedua, ilmu. Ilmu dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Yang ketiga, metodologi. Metodologi adalah ilmu yang digunakan untuk menemukan suatu kebenaran. Sementara metodologi penelitian adalah tata cara yang terperinci mengenai tahap-tahap untuk melakukan sebuah penelitian. Nomor 5 yaitu jelaskan maksud dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi yaitu membahas hakikat objek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. Yang kedua, epistemologi, bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Yang ketiga, aksiologi yaitu nilai guna dari pengetahuan yang diperoleh.